Selamat datang di tanah di mana suhu panas bukan hanya berasal dari matahari. Meksiko. Bagi sebagian besar dunia, nama ini identik dengan kartel, kekerasan, dan gurung gersan tempat Walter White melakukan transaksi. Tapi itu hanya kulit luarnya. Itu hanya apa yang berita ingin kalian takuti. Hari ini di dunia fakta kita tidak akan membahas berapa banyak peluru yang dimuntahkan di jalanan. Kita akan membahas sisi lain yang membuat jutaan turis rela terbang ribuan mil dan terseret di sini. Kita akan bicara tentang desire, hasrat, tentang sebuah negara yang detak jantungnya berpacu lebih cepat saat matahari terbenam. Tentang surga tropis di mana moral sering kali ditinggalkan di pintu masuk bandara. Dan tentang pesona wanita Latin yang melegenda, yang konon bisa membuat pria paling setia sekalipun goyah imannya. Siapkan minuman kalian, kendurkan dasi, mari kita selami sisi liar dari tetangga selatan Amerika ini. Mari kita mulai dengan fakta visual yang paling mencolok. Kenapa wanita Meksiko terlihat berbeda? Sains menyebutnya sebagai genetic admixture, tapi mata lelaki menyebutnya sebagai anugerah. Perhatikan wajah-wajah di jalanan Mexico City atau Guadalajara. Kalian melihat perpaduan sejarah yang brutal namun indah. Daerah Spanyol yang Eropa bercampur dengan genetika suku Aztec dan Maya yang eksotik, ditambah sedikit jejak Afrika. Hasilnya, struktur tulang yang tegas, kulit olive yang tahan banting terhadap matahari, dan tentu saja kurva tubuh yang dalam standar medis mungkin disebut sehat. Tapi dalam bahasa jalanan disebut berbahaya. Di sini, kecantikan tidak disembunyikan, ia dirayakan. Fashion jalanan di Meksiko cenderung berani. Jeans ketat bukan sekedar pakaian, itu adalah budaya. Mereka sadar akan kelebihan mereka dan mereka tidak ragu menunjukkannya. Ada rasa percaya diri yang memancar. Sebuah vibe yang mengatakan, aku tahu kau melihatku dan aku tidak keberatan. Sifat ini sifat yang terbuka, hangat dan ekspresif ini adalah magnet utama yang seringkali disalahartikan oleh turis asing sebagai undangan. Padahal itu hanya cara Meksiko menyapa dunia. Dengan pelukan yang erat, mungkin sedikit terlalu erat sih. Jika Mexico City adalah otaknya, maka Cancun adalah libidonya. Tahun 1970 tempat ini hanyalah tumpukan pasir dan hutan bakau. Sekarang, ia adalah ibu kota pesta dunia. Bayangkan sebuah kota yang didesain khusus untuk membuang rasa malu, zona hotelera, jalur angka 7 sepanjang 20 km yang memisahkan Laguna dari Laut Karibia. Di siang hari, ia adalah surga tropis dengan pasir putih. Tapi saat malam tiba, monster itu bangun. Klub-klub malam seperti Cocobongo, The City, atau La Vaquita kan sekedar tempat minum bir. Mereka adalah stadion. Stadion bagi pemuja hedonisme. Di sini konsep waktu hilang. Musik reggae yang menghentak, campuran beat Afrika dan lirik Spanyol yang nakal memaksa tubuh untuk bergerak. Dan di tengah kerumunan itu, kalian akan melihat betapa cairnya batas antar manusia. Statistik mengatakan pariwisata menyumbang porsi raksasa bagi ekonomi Meksiko. Tapi mari kita jujur, apa yang sebenarnya mereka jual? Mereka menjual fantasi. Fantasi bahwa selama 1 minggu kalian bisa menjadi siapa saja. Bebas dari pekerjaan kantor yang membosankan, bebas dari aturan rumah dan tenggelam dalam lautan tequila dan tatapan mata coklat yang memikat. Untuk memahami gairah orang Meksiko, kalian harus mencicipi apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Kalian tidak bisa memiliki jiwa yang tenang jika bahan bakar kalian adalah api. Meksiko adalah rumah bagi ratusan jenis cabai. Dari jalapeno hingga habanero yang menyengat, capsaicin dalam cabai memicu pelepasan endorfin. Ia membuat jantung berdetak lebih cepat, keringat menetes, dan wajah memerah. Reaksi tubuh yang sama persis seperti kalian sedang jatuh cinta atau bernafsu. Dan tentu saja tequila, minuman ini bukan sekedar alkohol. Ini adalah spiritus leluhur, terbuat dari jantung tanaman agave biru yang harus menunggu 7 tahun untuk matang. Ada pepatah lokal, 1 sloki untuk kesehatan, 2 sloki untuk keberanian, dan 3 sloki untuk melupakan nama istrimu.
Malam di Meksiko selalu dimulai dengan salut atau bersulang, dan seringkali berakhir dengan cerita yang tidak akan pernah diceritakan kepada anak cucu. Inilah bahan bakar yang menggerakkan roda ekonomi malam hari di negeri ini. Tapi, dari mana datangnya intensitas ini? Kenapa orang Meksiko mencintai dengan begitu keras berpesta seolah besok kiamat? Dan memiliki temperamen yang meledak-ledak? Jawabannya terkubur di bawah tanah yang kita pijak. Ribuan tahun lalu, leluhur mereka, bangsa Aztec dan Maya, tidak menyembah dewa yang lembut. Mereka menyembah dewa yang menuntut darah. Jantung manusia dipersembahkan di puncak piramida agar matahari tetap bersinar. Lalu datanglah Spanyol, membawa pedang, salib, dan penyakit. Terjadilah benturan dua peradaban besar, pemerkosaan, perang, tapi juga pernikahan. Meksiko modern lahir dari trauma dan asmara yang kacau ini. Sifat fatalisme ada di DNA mereka. Kesadaran bahwa hidup ini singkat, bahwa maut, la Santa Muerte, selalu mengintai di tikungan. Lihatlah festival Dia de los Muertos, di mana kematian tidak ditangisi, tapi diajak menari. Jika kalian sadar bahwa kalian bisa mati kapan saja, maka kalian akan menjalani malam ini dengan gila-gilaan. Kalian akan mencium wanita itu, kalian akan menghabiskan botol itu karena besok tidak pernah dijanjikan di Meksiko. Namun, setiap cahaya terang pasti menghasilkan bayangan yang gelap. Surga wanita dan pesta pora ini berdiri di atas ketimpangan yang nyata. Di balik gemerlap cancun, ada pekerja yang hidup dengan gaji $5 sehari. Di balik senyum manis gadis-gadis promotor klub malam, ada tekanan ekonomi yang memaksa mereka menjual pesona. Dan jangan lupa, bayang-bayang kartel, mereka ada. Mengawasi, mengontrol aliran bubuk putih yang seringkali menjadi teman pesta para turis. Meksiko adalah wanita cantik yang memegang pisau di balik punggungnya. Dia memikatmu, memanjakanmu, tapi jika kau salah langkah, dia bisa melukaimu. Itulah yang memberikan sensasi adrenalin rush. Rasa berbahaya yang tipis itulah yang membuat liburan ke sini terasa jauh lebih hidup dibandingkan liburan ke Disney World yang steril. Jadi, apa kesimpulannya? Meksiko bukan untuk semua orang. Ini bukan tempat bagi mereka yang mudah tersinggung, bukan tempat bagi moralis yang kaku. Tapi bagi jiwa-jiwa yang haus akan rasa, bagi mereka yang ingin merasakan hangatnya kulit manusia, pedasnya rasa di lidah, dan detak jantung yang liar, Meksiko adalah candu. Sekali kalian merasakan ciuman matahari Meksiko, dan mungkin ciuman salah satu sekoritanya, kalian akan pulang dengan membawa lubang di hati. Lubang yang hanya bisa ditambal dengan kembali ke sini lagi. Saya dari Dunia Fakta, hati-hati dengan apa yang kalian inginkan, karena di Meksiko kalian mungkin akan mendapatkannya. Sampai jumpa di fakta selanjutnya.